Selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadat di rumah masing-masing yang pasti juga dihadiri oleh Tuhan sendiri. Mari kita awali kebaktian kita malam ini dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersangadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami telah merasakan betapa besar kasih yang Kau curahkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau melindungi dan melihara kami, hingga kami selalu dalam keadaan selamat dan tercukupi kebutuhan hidup kami. Oleh karena Bapa, pada waktu ini kami akan berbakti kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kasih karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sucikanlah hati kami, jauhkan dari segala godaan, agar kami dapat mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir nanti dengan sepenuh hati, sehingga dalam kebaktian ini kami sungguh-sungguh dapat berjumpa dengan Tuhan yang akan mendatangkan damai di hati kami. Bapa yang makasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar mengerti makna firman secara benar, sehingga dapat kami jadikan pedoman hidup kami untuk menuju damai sejahtera abadi di kerajaan Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kami. Bersabdalah Tuhan, kami bersedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama membaca atau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita dengar tadi diberi tema beriman, bersaksi dan bekerja bagi Tuhan. Mungkin maksud dari tema ini adalah orang yang beriman itu seharusnya bersaksi dan bekerja atau berkarya bagi Tuhan. Mari firman kita bahas bersama dengan tema tadi. Yang pertama yang akan kita gumuli adalah apa yang kita imani atau kita percaya menurut firman yang kita dengar tadi. Dari firman yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1-14 itu ada beberapa hal yang kita imani, kita percayai. Yang pertama yaitu bahwa satu-satunya jalan menuju Allah Bapa atau surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan. Mungkin kita bertanya, lah orang yang melalui jalan lain bagaimana sampai hendak di rumah Bapa? Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan.
kita tidak perlu mengurusi yang kita memang tidak mampu mengurusi. Yang jelas bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus, semua orang bisa sampai kepada Bapa, bisa sampai ke surga. Artinya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, orang bisa sampai di surga. Karena apa? Untuk masuk ke surga atau bertemu dengan Bapa yang Maha Kudus, orang harus suci. Orang bisa menjadi suci kalau dosa-dosanya diampuni. Dan orang dapat menerima pengampunan dosa kalau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan pengakuan ini, kita berarti percaya bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang yang benar dan bisa bertemu dengan Allah di surga. Ini saudara yang harus kita saksikan ke dunia luar bersama kita. Karena satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus, maka kita harus setia berada di jalan itu. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi kondisi dunia, kita tetap berada di jalan itu. Jangan sampai tergoda meninggalkan jalan itu. Karena sementara ada orang yang tergoda hingga meninggalkan jalan itu, akhirnya tidak akan sampai pada Bapa, tidak akan sampai di surga. Ada yang tergoda karena pekerjaan, karena jodoh, karena kenaikan pangkat, meninggalkan jalan satu-satunya itu, sehingga akhirnya tidak akan sampai di rumah Bapa. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang kita imani dari firman tadi adalah Tuhan Yesus dan Bapa, Allah Bapa itu satu adanya. Terus dalam ayat 10 dan 11. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itulah firman Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena dia adalah Allah, dia punya kuasa yang tak terbatas. Sehingga siapapun yang berlindung kepadanya itu berada di dalam benteng yang sangat kuat. Tidak ada satu bahaya pun yang mampu menembus benteng kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang Allah, yang Maha Kuasa. Memang ini suatu misteri yang tak terpecahkan oleh akal budi manusia, bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itu ada dua pribadi, Allah sejati dan manusia sejati. Sama halnya dengan Allah Tritunggal, itu tidak dapat diterangkan dengan akal budi manusia. Biar seorang doktor teologi pun tidak akan dapat merangkan Tritunggal atau pribadi Yesus itu sesuai dengan kenyataannya. Semua ini harus hanya kita terima dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juga Allah sendiri yang datang ke dunia dengan memakai tubuh manusia. Dengan berlindung pada Tuhan Yesus, berarti berlindung pada Allah yang Maha Kuasa, kita pasti aman dari segala gangguan. Itu harus kita saksikan juga ke sekitar kita. Pada waktu banyak bahaya sekarang ini, virus corona, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah berada dalam perlindungan yang kokoh kuat, yaitu dengan tenang, tetap bersuka cita, tidak gelisah, tidak cemas, tidak takut. Buktikan bahwa kita memang yakin, mengimani
bahwa kita berada dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa, yang telah menampakkan diri di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yang kita imani dari firman tadi adalah ayat 2 dan 3, bahwa bagi orang yang menempuh jalan satu-satunya tadi, percaya kepada Tuhan Yesus, itu oleh Tuhan sudah disediakan tempat yang abadi di rumah Bapa di sorga. Dan pada waktunya nanti, Tuhan akan menjemput orang-orang percaya, baik menjemput sendiri maupun menjemput dengan utusan para malaikat. Sehingga kita tidak perlu cemas menghadapi masa depan kita. Kalau kita harus meninggalkan dunia ini, kita tidak akan mati, dijemput oleh Tuhan Yesus, oleh utusannya, masuk ke rumah Bapa di surga yang abadi. Hingga kita hidup penuh harapan. Masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Wabah virus corona tidak akan dapat menghilangkan pengharapan kita ini. Ya, karena yang berjanji adalah Dia, Allah yang Maha Kuasa, yang mampu mengatasi segala sesuatu yang menghalang-halangi karyanya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita imani. Satu jalan Tuhan Yesus, Tuhan adalah Allah sendiri, kita sudah diberi tempat yang abadi di surga. Setelah kita tahu, kita mengimani hal-hal tadi, lalu apa yang harus kita kerjakan? Ayat 12, Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebagai orang beriman harus di samping bersaksi, harus berkarya bagi Tuhan. Karya apa? Sampai sekarang ini Tuhan Yesus dengan perantaraan karya Roh Kudus dan para hambanya masih melakukan karya keselamatan Allah bagi manusia. Karya keselamatan Allah bagi manusia. Itu yang masih berjalan sampai sekarang dan nanti berakhir setelah Tuhan datang yang kedua kalinya. Itu harus kita kerjakan. Kita harus memberitahukan kepada orang-orang yang belum mengenal satu-satunya jalan tadi, supaya mereka juga mau melalui jalan tersebut, sehingga beroleh kehidupan abadi di kerajaan Tuhan. Saudara, tentu berkarya dalam karya keselamatan Allah ini bukan pekerjaan yang mudah. Banyak kesulitan yang kita hadapi, tetapi Tuhan berjanji, ayat 12 dan ayat 13 dan 14, bahwa kita boleh minta apa saja kepada Tuhan. Kalau dalam kita memberitakan karya keselamatan ini ada halangan, kita menghadap Tuhan, berdoa, mohon perlindungan, mohon kebijaksanaan, supaya langkah-langkah kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga karya yang kita lakukan dalam nama Tuhan tadi akan dapat menjadikan orang-orang lain selamat juga. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki supaya manusia itu selamat. Untuk itu disediakan jalan bagi manusia dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan, maka manusia akan selamat, hidup abadi di kerajaan surga. Tuhan memberkati kita.
Amin. Kita resapkan firman dalam hati kita masing-masing dalam suasana teduh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengimani kasih karunia besar dari Tuhan, di mana kita ditunjukkan jalannya menuju ke sorga, dibimbing, dipelihara Tuhan, dan dilindungi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara antara lain yaitu mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 364, bait pertama dan bait yang keempat. 364, bait pertama dan bait yang keempat. Mari kita naikkan doa syafaat, doa persembahan dan doa penutup kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, besar kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah menunjukkan jalan menuju ke surga. Bahkan Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan pada waktunya nanti Engkau akan menjemput kami supaya ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan abadi yang mulia. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan kami juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah agar hidup kami dapat menjadi saksi, dapat menjadi alat dalam karya keselamatan Allah di muka bumi ini. Sehingga melalui apa yang kami lakukan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan beroleh kehidupan abadi juga di kerajaan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih,
Kami juga berdoa untuk saudara kami seiman yang mungkin pada waktu ini masih dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan maupun lemah tubuhnya karena sudah lansia. Tuhan, kunjungilah mereka seorang demi seorang. Terangi hati mereka agar mereka dapat merasakan dan melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka sehingga beroleh damai dalam keadaan apapun. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk sesama kami yang pada waktu ini sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Lindungilah Bapa, kami, sesama kami di kota ini, bahkan seluruh bangsa kami dari pengaruh virus corona ini. Bagi yang sudah terlanjur terkena atau terpapar virus corona, tolonglah Tuhan dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, agar bisa pulih sehat kembali. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Kau beri kebijaksanaan, Kau beri kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menggunakan wewenang mereka untuk mencegah tersebarnya virus corona. Sehingga wabah virus COVID-19 segera berakhir, kami bisa hidup normal seperti semula. Bapa yang makasih, kami sebangsa juga Kau bimbing agar mau patuh pada peraturan yang ditentukan oleh pemerintah kami untuk mencegah tersebarnya virus corona. Bapa yang makasih, sebagai salah satu tanda ucapan syukur kami atas segala anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami membawa persembahan kepadamu. Kiranya Kau terima, Kau berkati, agar berguna bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Dan mampukanlah kami, Tuhan, untuk mempersembahkan segenap hidup kami demi keluhuran nama Tuhan. Bapa yang makasih, meskipun setiap hari kami Kau pelihara dengan kasih setia-Mu, namun kami menyadari masih sering mendukakan hati-Mu, baik dengan angan-angan, tutur kata maupun perbuatan kami. Ampuni ya Bapa segala dosa kami. Dengarkan doa kami Bapa, yang semoga menjadikan kehadirat-Mu atas dasar kasih karunia-Mu yang ada pada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait pertama dan ketiga. 426 bait pertama dan bait yang ketiga. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas. Diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya
kita lepas, karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baharui iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lanjutkan hidup saudara di tengah-tengah keadaan yang penuh kekhawatiran ini dengan tenang dan sukacita dalam naungan tangan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Gitu jemaat tadi bait yang keempat. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah,